Pada Bapak Sandiaga Uno. Selamat siang. Boleh berikan tepuk tangan. Di sini juga sudah hadir Bapak Kukrit, wah, Bapak Solih Hadi, Bapak Mulyono Hadi, Bapak Hasan Abdul Razak juga. Kita di sini dulu Bapak, karena kita akan langsung meluncing satu program baru dari Kadin Jawa Tengah, yaitu Kadin Jateng Tangkap Peluang. Wah, boleh berikan tepuk tangan dulu dong. Ya, baik, kalau begitu kita akan langsung untuk bisa launching dengan menggunting pita. Nah, mungkin Pak Sandiaga Uno bisa di sini, nanti yang akan menggunting Bapak Sandiaga ditemani oleh Bapak Kukrit, ya. Lalu juga ada Bapak Solih Hadi, Bapak Mulyono Hadi dan Bapak Hasan Abdul Razak juga bisa. Baik. Nah, sini ikut. Nah, baik, ini Bapak. Kita nanti akan hitung bersama-sama. Ya, sudah siap semua kamera-kamera? Kita hitung. 3, 2, 1. Monggo Bapak. Lintas pulau. Kita saksikan terlebih dahulu Bapak profilnya. Kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa bersama dengan saya Nessa Gozal. Sekarang kita ada di Suara Merdeka TV tentunya yang terus memberikan inspirasi untuk Anda. Nah, kali ini ini udah full inspirasi pokoknya episode yang kali ini ya. Kenapa? Karena kita akan berbicara mengenai sesuatu yang sangat seksi, yang banyak dibicarakan tapi nggak akan ada habis-habisnya kalau membicarakan mengenai satu ini, yaitu UMKM, ya kan? Kalau berbicara tentang UMKM pasti di otak kita ada bisnis, ada gimana jalur produksinya, gimana jalur, wah pokoknya macam-macam. Emang seru begitu ya, seru, kompleks, tapi yang pasti satu hal tentang UMKM adalah bisa menggerakkan roda perekonomian bangsa Indonesia. Itu dia kenapa UMKM ini menjadi sangat seksi untuk kita bahas. Nah, dan di sini kita bersama dengan Kadin Jawa Tengah yang luar biasanya adalah Kadin Jawa Tengah ini menciptakan suatu program baru, melahirkan anak baru, yaitu Kadin Jateng Tangkap Peluang. Apa itu tuh Kadin Jateng Tangkap Peluang? Tunggu dulu, sabar dulu karena saya akan langsung memperkenalkan dengan siapa saya di sini, karena saya udah gak sabar nih pengen memperkenalkan yang ada bersama dengan saya. Yang pasti di ujung sana ada Mas Kukrit. Wah, saya ngomong Mas karena kita anak muda di sini ya kan. Mas Kukrit selaku Ketua Umum Kadin Jawa Tengah, apa kabar Mas Kukrit? Nah, ya. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Semangat hari ini. Semangat banget. Dan ini dia yang di tengah-tengah antara saya dan Mas Kukrit adalah sosok yang sangat inspiratif tentunya, apalagi kalau berkaitan dengan bisnis, apalagi beliau juga penggerak sosiopreneur gitu ya. Kita langsung aja Bang Sandiaga Uno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang nih. Oke, ada teman-teman UMKM juga dari Kadin Jawa Tengah juga ya, terbatas pastinya, dan yang senang sekali juga di sini kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Baik, kalau begitu ini langsung aja deh pengen ngobrol Kadin Jateng Tangkap Peluang. Ini masa-masa pandemi kok ngelahirin anak baru sih ini Kadin Jateng nih ya. Ini kayak apa, berani-beraninya sih gitu ya. Tapi mungkin karena pandemi juga akhirnya ada terfikir ide baru. Mungkin Mas Kukrit bisa memulainya terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Nessa, sekali lagi juga terima kasih Mas
Sandi atas waktunya dan juga kehormatan bagi kami Mas Sandi bisa hadir dan sharing di tengah-tengah kita. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Sandi Uno. Sekarang bicara program Kadin Tangkap Peluang. Sebenarnya justru di saat kepepet orang itu lebih kreatif dan lebih inovatif. Dan ide ini atau program ini muncul bukan karena kepepet ya Mbak Nesa, bukan ya. Tapi karena dari awal Kadin selalu berkomitmen untuk menjadi bagian solusi dari setiap permasalahan yang ada. Dan kalau kita bicara UMKM Jawa Tengah ini kita punya salah satu jumlah yang terbanyak di Indonesia. Bahkan produk-produk UMKM Jawa Tengah ini bisa dibilang sudah go internasional. Ini sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang hadir di sini mungkin sebagian besar produk-produknya sudah go internasional semua. Jadi ada 3 fokus yang selama ini menjadi kerjaan Kadin Jawa Tengah di masa pandemi. Yang pertama adalah bagaimana kita terus meningkatkan kualitas SDM dari UMKM kita. Kita nggak pernah berhenti, mungkin seminggu kita bisa 2 kali, kita bisa 3 kali, adakan webinar, pelatihan-pelatihan gratis, supaya teman-teman UMKM kita bahkan beberapa juga sudah merasa ngelokro ya, dengan kondisi seperti ini bisa bangkit kembali, punya inovasi baru, punya kreativitas baru dan didukung oleh Kadin Jawa Tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita membantu UMKM kita untuk membuka jaringan baru. Jaringan baru, sekarang kita bikin yang paling simpel aja, saya ingin mengoptimalkan jaringan Kadin di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten. Makanya saya katakan di sini program Kadin Tangkap Peluang ini adalah lintas provinsi dan lintas pulau. Sehingga teman-teman nanti akan punya banyak networking baru, bahkan saudara-saudara baru di Kadin seluruh Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, melalui Kadin Tangkap Peluang ini, kita juga sudah berkomunikasi dan sudah menjalin satu semacam komitmen bersama dengan bank-bank himbara Mas Andi. Di mana bank-bank ini nanti berkomitmen supaya memberi modal bagi teman-teman UMKM yang nanti mendapat kerjaan atau mendapat semacam order dari proyek Kadin Tangkap Peluang ini. Jadi semuanya kita siapkan di Kadin ini. Kita siapkan dari sisi knowledge-nya, kita siapkan dari sisi network-nya, kita siapkan dari sisi permodalannya. Oleh karena itu, keberadaan Kadin di sini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh teman-teman UMKM ini. Dan hari ini akan jadi lebih lengkap program kita karena kita kedatangan tokoh socialpreneurship internasional di tengah-tengah kita, Mas Sandiaga Uno. Harapan kita apa? Mas Sandiaga bukan hanya sharing knowledge dan sharing experience dengan kita semua, tapi juga membantu kita untuk membuka peluang, membantu kita membuka networking, supaya pasar dari teman-teman sahabat-sahabat kita para UMKM ini bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang. Saya rasa intinya gitu aja sih Mbak. Nanti juga saya nggak sabar kepengen dengerin apa yang Mas Andi bisa lakukan dan bisa support untuk kita semua, jadi UMKM kita bisa lebih maju dan lebih berkembang di masa pandemi ini. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih Mas Kukrit ya. Ini dengar Mas Kukrit ngomong aja kita udah semangat ya. Yang tadi yang lokro jadi oke. Masih ada satu pintu yang belum aku buka gitu loh rasanya. Karena peluang itu kan seperti itu ya. Selalu ada satu pintu yang belum dibuka. Nah, Mas Andi ini kalau bicara tentang keadaan sekarang gitu ya, Mas Andi juga sebenarnya di beberapa konten sering sekali lah di berbagai webinar juga sering mengatakan mengenai kolaborasi begitu. Nah, kalau di masa-masa seperti ini tuh kolaborasi macam apa sih Mas yang fit in gitu? Ya, pertama-tama terima kasih Mas Kukrit, Pak Soleh, Pak Mul, Pak Hasan, Bu Zakia, ini PIC-nya ya. Dan semua teman-teman UMKM apa kabarnya nih? Sehat-sehat nggih? Ya, luar biasa insya Allah. Saya mampir di Semarang dan saya mengapresiasi. Ini program yang saya baru selesai baca buku berjudul Velocitas. Velocitas ini menerangkan apa yang terjadi dengan revolusi industri 4.0 yang terakselerasi dengan pandemi. Jadi ada 3 hal yang saya lihat program Kadin Jateng Tangkap Peluang ini betul-betul mengaplikasikannya. Pertama, selalu kan banyak yang bilang dulu it's easier said than done. Sekarang terbalik, Mas Kukrit. Bahwa sekarang it's easier done than said. Jadi kerja dulu,
Kerja dulu. Ini adalah bagian daripada adaptasi kita terhadap apa yang terjadi dengan pandemi dan industri 4.0. Jadi kalau dulu banyak yang bilang ada yang kumaha engke sama engke kumaha, ini benar-benar terjadi sekarang. Bahwa kita harus mengeksekusi dulu dan melakukan hal yang kedua. Dulu kita di asosiasi marketing, asosiasi manajemen, di Ikatan Akuntansi Indonesia, kita selalu fokusnya proses, dan proses. Sekarang terbalik, ini ada disrupsi yang masif sekali, akhirnya kita dipaksa untuk fokus di result. Nah, jadi proses ini terus bergerak sekarang. Jadi kita nggak bisa pantengin proses pada saat sekarang karena ini masih landscape-nya masih terus berubah. Protokol kesehatannya berubah, vaksin belum ada. Terus kita lihat juga pasar sekarang ini dari tadinya fokus di produk-produk kesehatan, sekarang bergerak menuju produk-produk preventif, produk-produk promotif untuk bagaimana berkaitan dengan hidup sehat. Jadi itu yang kedua, dan yang ketiga benar. Yang tadi disampaikan bahwa era lalu kita fokus pada kompetisi. Sekarang kita bergerak ke kolaborasi. Jadi kalau kita punya produk, jangan capek-capek deh masarin sendiri, apalagi lintas provinsi, lintas pulau. Kenapa nggak kita kolaborasi? Cari reseller, cari dropshipper. Malah ada teman-teman sekarang punya inovasi cloud kitchen sama ghost kitchen. Jadi tadi misalnya makan luar biasa nih, makan sayur lodeh di sini. Kalau kita bisa hadirkan ghost kitchen dan cloud kitchen di lintas provinsi dan lintas pulau, kita bisa menghadirkan produk-produk terbaik dari Jawa Tengah itu di seluruh wilayah Indonesia. Jadi inilah velositas, kecepatan yang terus terjadi, akselerasi yang sebetulnya kalau kita kerucutkan kepada satu kata itu adalah optimism. Untuk kita bangkit, vaksin utama yang kita miliki itu sebelum vaksin nanti yang datang yang diproduksi oleh Bio Farma yang lagi dicoba diimpor oleh Pak Erick Thohir adalah optimisme. Dan optimisme itu adalah kekuatan positif kita untuk menentukan masa depan yang lebih cerah. Nah, saya melihat hari ini good things will come to people who don't wait. Pak Kukrit Kadin Jawa Tengah nggak nunggu dia nggak nunggu kenormalan baru, dia langsung aja hajar dulu. Saya tadi tanya, gimana mas? Udah deh jalan dulu deh. Yang penting jalan dulu, because good things come to people who move. Yang bergerak terus. Nah inilah saya apresiasi, dan saya lihat emang ini adaptasi kita para entrepreneur, wirausaha yang terus berinovasi, berani mengambil resiko, dan bersikap proaktif. Yang luar biasa ya. Yang di highlight itu sebenarnya yang tadi, good thing happen to people who move. Jadi pokoknya sekarang kalau dulu kan pertimbangan dan segala macam, sekarang hajar bleh gitu ya. Hajar aja dulu, lihat nanti gimana gitu ya Mas Adi. Pak Soleh mungkin nggak bisa mengapresiasi ini karena mungkin Pak Soleh kan Pentium 3.0. Ini udah sekarang ini udah Galaxy Note 25 Pak. Hajar dulu. Anak-anak muda begitu sekarang. Saya juga kadang-kadang bingung tapi karena saya sering tadi hasil. Jadi kita akhirnya Pak Kukrit ini menunjukkan sekali lagi bahwa kalau kita orientasinya bergerak, kita result orientasi, dan kita harapkan tentunya dari bergerak ini kita akan mendapatkan mudah-mudahan rezeki yang melimpah dan keberkahan. Waduh, itu dia ya. Amin, amin, amin. Oke, ini saya yakin teman-teman sudah menyimpan banyak pertanyaan sih Mas Adi. Coba saya mau nanya dulu, sebenarnya sekarang mindset apa sih yang harus kita miliki? Perubahannya, udah nggak ngerti lagi gitu, udah nggak bisa diprediksi perubahannya gitu. Jadi mindset apa yang harus kita punya? Saya ngelihat bahwa kembali lagi, kebetulan ini juga menjadi topik yang menarik ya waktu minggu lalu. Kebetulan saya baru mempertahankan disertasi di bidang nilai-nilai kewirausahaan. Ternyata entrepreneurship value ini sekarang yang sangat kunci di dalam transformasi di tengah pandemi, di tengah melambatnya ekonomi.
Apa sih entrepreneurship value itu? Ya nilai-nilai kewirausahaan itu seperti kejujuran, kerja keras, optimisme, mampu untuk husnuzon almost all the time. Almost all the time, Iya. which is hard. Kalau Susah, tapi ya itu adalah nilai-nilai kewirausahaan di mana kalau dia dapat satu masalah dia selalu bilang untung ada ini gitu. Jadi dia selalu berpikir sesuatu yang positif. Nah, akhirnya itu mengerucut ke orientasi kewirausahaan. Orientasi kewirausahaan itu apa? Balik lagi kepada inovasi, berani mengambil resiko dan selalu mengambil inisiatif, bergerak dan bergerak. Nah, ternyata transformasi yang kemarin saya uji di UMKM menunjukkan kinerja yang sangat positif, keuangan maupun kinerja membuka pasar, network dan knowledge itu karena memiliki nilai-nilai kewirausahaan. Saya kemarin uji di BUMN juga, di BUMN kerjasama dengan Kementerian BUMN, hasilnya sama. Dan yang akhirnya dipakai tagline oleh Pak Menteri sekarang, Pak Erik, itu adalah akhlak, loyalitas dan teamwork, yaitu adalah nilai-nilai kewirausahaan dasar. Itu ternyata terpakai sekali untuk mentransformasi BUMN. Dan saya yakin kalau kita di Kadin, karena Kadin ini kan perwakilan dunia usaha ya. Semua dunia usaha nih, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87, Kadin ini mitra sejajarnya pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Berarti kalau Kadin bisa menangkap peluang ini, dan ini programnya keren banget, tangkap peluang, mudah-mudahan nilai-nilai kewirausahaan itu bisa langsung kita aplikasi dan tidak terlalu lama lagi kita akan wujudkan, realisasikan hasilnya, insya Allah. Amin, oke. Tarik Saya nafas sampai dulu, keselak loh. tarik nih. nafas dulu, tarik nafas. Saya sampai keselak dengerin, terharu saya ya. Karena maksudnya artinya tadi pada saat Mas Andi ngomong, untung itu kan orang Jawa banget Mas. Ya, kalau ada apa-apa, aku habis kecelakaan, untung cuman motornya. Ya, pokoknya apapun yang terjadi itu untung, itu kan orang Jawa. Artinya kita sebenarnya sudah hidup dengan value itu gitu, tapi kita nggak tahu bahwa ternyata itu adalah basicnya gitu. Oke, sekarang saya akan langsung deh pingin dengar suara teman-teman UMKM. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Pertanyaannya bisa langsung aja ke pertanyaannya ya. Ya, Mbak Sanya dulu. Ini Mbak Sanya ini pemilik Roro Kenes. Nyuwun sewu sebelum Mbak Sanya kasih pertanyaan. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, Bapak-bapak, Ibu, hari ini sekaligus kita syukurannya Mas Andi. Minggu lalu Mas Andi baru saja lulus gelar doktor dengan nilai sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Kemudian anunya apa Mas? Tesis Mas? Kewirausahaan ya? Kewirausahaan. Jadi cocok banget kalau Mas Andi ngomong ini masih fresh karena minggu lalu baru saja lulus gelar doktor dengan nilai sangat memuaskan di bidang kewirausahaan. Doktor Sandiaga Uno. Jadi Mas Andi, saya cerita sedikit tentang Mbak Sanya ini. Ini keluarganya beliau sama keluarga saya ini dekat sekali. Kita udah puluhan tahun kenal. Iya, putrane Pak Win. Kira-kira 3 tahun yang lalu kita Jawa Tengah ada ikut misi dagang di Moskow, Rusia. Ikut misi dagang di Moskow, Rusia. Mbak Sanya ini bawa tas-tas, produk tas-tasnya beliau pameran di Rusia. Iya, 2000 tahun kemarin Mas. Yang kita ke sana itu? Enggak tahun kemarin dong, 2-3 tahun yang lalu toh? 2019 yang 3 tahun yang lalu kita ke Slovenia. Enggak, yang ke Moskow. Iya, tahun kemarin Agustus. Tahun kemarin ya? Iya. Oh kok kayaknya udah lama. Mari kita lihat feed Instagram, biasanya ada postingannya itu tahun berapa gitu ya. Yang terjadi Mas, beliau ini kemudian tasnya itu disita oleh bea cukai sana ya? Iya. Oh iya, bea cukai sana karena apa? Tasnya bagus, tapi harganya murah. Jadi dianggap harganya itu di dropkan di sana, udah selesai masalahnya. Belum masih gantung. Jadi tasnya bagus, orang sana ini nggak mungkin harganya segini. Pasti harganya jauh lebih mahal sehingga itu jadi viral. Itu viral banget. Nasional itu. Ya, viral banget. Ya viral banget. Viral banget. Monggo Mbak Sanya, monggo Mbak. Matur nuwun sangat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
matur nuwun Mas Kukrit, Mbak Ita juga dan juga Mas Andi sudah difasilitasi untuk sampai di sini bertemu langsung dengan Mas Andi. Terus terang kan biasanya cuma lihat di TV sama di majalah, sekarang langsung lihatnya person to person. Saya setuju sekali dengan perkataan dari Mas Kukrit dan juga Mas Andi bahwa di saat pandemi ini kita harus kerjanya malah lebih 3 kali lipat gitu. Dan bagi kami di Rorokenes, jujur pandemi ini merupakan blessing in disguise. Karena kami malah bisa tambah banyak belajar, terutama dari Kadin Jateng memberikan webinar segala macam, kita bisa ikut dan itu bisa di-blast oleh kami, bahkan karyawan kami pun juga mengikuti gitu. Jadi nggak cuma hanya 1-2 orang aja, tapi the whole team bisa ikut semua. Nah terus terang begini Mas, kalau dari Rorokenes sendiri ini dan juga dari teman-teman, alhamdulillah dari teman-teman yang di Timbul kami, bulan Oktober ini Rorokenes itu terpilih juga oleh UNTCAD, jadi UNTAD, untuk masuk menjadi salah satu dari 20 pengusaha perempuan ASEAN Go Digital Through Omni Channels. Lalu yang kedua, kami juga terpilih menjadi salah satu dari anggota IKRA, jadi seleksi hanya 80 UKM se-Indonesia. Kami juga mengikuti New York Now, Mas. Iya betul, tahun ini saya ikut New York Now, hanya 6 aja yang kepilih. Yes, that's right, saya kepilih oleh Jennifer untuk mengikuti New York Now. Lalu barusan saja minggu kemarin juga diberitahu bahwa Rorokenes terpilih menjadi salah satu yang akan dipakai untuk di runway-nya Mercedes-Benz Fashion Week Rusia. Jadi ada 12 desainer, salah satunya adalah Rorokenes. Lah, ini Mas, dari tracking seperti itu sebenarnya sudah ada beberapa investor yang mau masuk. Akan tetapi, kebetulan dari luar, akan tetapi kendalanya itu adalah karena saya itu kan merah putih, kepinginnya industrinya tetap di Indonesia dengan value yang kita bangun dari awal. Nah, untuk bisa tetap memprotek itu kami membutuhkan WIPO selain Haki yang di Indonesia. Saya berusaha untuk mengurus WIPO sendiri, biayanya cukup mahal, akan tetapi sayangnya tidak ada pengawalan. Lah kalau saya sudah membayar 40 juta, akan tetapi kemudian WIPO-nya ditolak, itu kan menjadi kendala. Apakah mungkin ada solusi begitu Mas? Sekiranya kalau itu saya nggak masalah, maksudnya bayar segitu juga nggak apa-apa, tapi WIPO-nya jadi nggak apa-apa, karena itu kan juga modal untuk UKM untuk bisa bersaing fight secara benar-benar dan kemudian tetap rights-nya ada di Indonesia. Kurang lebih seperti itu, matur nuwun. Terima kasih Mbak Sanya. Kayaknya langsung dijawab aja deh ya daripada nanti lupa pertanyaannya gitu kan. Artinya ini pertanyaannya teknis banget Mas Andi, boleh dong? Ya, keren banget dan selamat Mbak Sanya. Ya. Saya bantu. Terima kasih dan selamat ya Mbak Sanya, matur nuwun sangat nggih atas informasinya. Dan saya baca itu yang viral 2019 karena 2018-nya saya datang ke acara yang sama, ya Moscow Fair yang Indonesia selalu partisipasi. Dan saya nggak akan pernah lupa yang Moskow itu karena saya bawa waktu itu UKM-UKM dari Jakarta, dari Pemprov DKI, waktu itu masih tugas di Balai Kota. Dan lagi tengah-tengah acara itu saya dipanggil pulang, terus diumumkan jadi calon wakil presiden. Jadi nggak pernah lupa sama acara itu. Jadi 2019-nya Mas Kukrit yang sana ya. Waktu itu memang kalau saya lihat, apalagi kalau udah masuk ke New York Now ya. New York Now itu adalah ajang yang paling bergengsi di Amerika, Amerika Utara dan juga seluruh dunia. Karena mereka mengkurasi produk-produk yang sangat high quality untuk bisa menembus market terutama yang sangat kompetitif yaitu di Amerika. Dan kalau tahun berapa Mbak Sanya di US Now? Tahun ini? Oke, jadi pakai online ya. Jadi waktu itu kami meng-hire di Pemprov DKI service layanan kurasi dari Jennifer. Jennifer ini akhirnya sangat mengerti sekali produk-produk Indonesia dan sangat detail. Dan kalau udah lewat proses kurasi itu luar biasa sih Mbak Rorokenes.
Mbak Sanya dan Roro Kenes sudah hebat sekali. Nah untuk WIPO kebetulan ada perwakilan Kementerian Perdagangan, seorang TA tenaga ahli di Kementerian Perdagangan paling belakang, berdirinya pakai topi, silakan buka. Halo Bapak. Nah, Pak Yuga, saya akan mungkin Mbak Sanya ini pendampingan WIPO-nya ini bisa kita lakukan melalui Kementerian Perdagangan. Karena di Kementerian Perdagangan ini juga sedang mengawal produk-produk kita yang akan berangkat ekspor pasca pandemi. Jadi kebetulan Pak Menteri ini memberikan satu penekanan khusus untuk produk-produk UMKM Indonesia. Jadi ada programnya untuk pengawalan, saya tahu sangat mahal dan jelimet sekali proses WIPO itu. Haki udah jelimet, ini WIPO lebih jelimet lagi. Dan perlu lawyer-lawyer yang memang handal di bidangnya. Jadi nanti Pak tenaga ahli mohon disambungkan ke tim di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Haki di Kementerian Perdagangan supaya Mbak Sanya bisa prosesnya ini bisa dikawal gitu dan bisa melindungi intellectual rights-nya dari produk-produk supaya nanti nggak problem kayak di Moskow kemarin. Kalau di Moskow bisa kita kasih lihat bahwa ini memang adalah produk kita, tapi memang saya salut sih untuk UKM-UKM Indonesia yang sudah naik kelas seperti Mbak Sanya ini, ternyata produk kita nggak kalah sama produk-produk luar negeri. Dan saya ikut programnya BBI sekarang, Bangga Buatan Indonesia. Ini atas ke bawah 360 derajat udah produk Indonesia, termasuk kacamata, ini buatan Indonesia juga. Yes. Yang belum tinggal ini aja, tinggal iPad. Kalau yang lain ini bagian daripada programnya pemerintah yang sekarang dapat the pride of local products. Jadi itu yang mudah-mudahan bisa kita dorong dan langsung aja nanti Japrian habis ini Mbak Sanya kita konkret aja, kita dukung terus supaya produknya bisa mendapat perlindungan. Wah, ini dia nih. Ini pertemuan yang solutif ya. Artinya memang pertemuan ini nggak cuma wacana-wacana aja, tapi Kadin Jawa Tengah, Kadin tangkap peluang, tepuk tangan dong ya kan. Ini akhirnya udah bukan lintas provinsi, lintas pulau, ini udah lintas negara. Selesai masalahnya ya. Oke, ada lagi. Monggo, Bapak boleh yang di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisila, saya dari Wonosobo Pak. Tepat setahun yang lalu saya sowan Pak Kukrit di ruang sebelah menyampaikan bahwa kami punya pabrik untuk pengolahan kari kadieng. Waktu itu sudah ekspor ke Thailand dan beberapa negara Asia. Kemudian berkembang kami mengolah produk lokal salak pondok organik Pak. Dan sekarang berkembang menjadi produk lainnya nangka organik dan beberapa produk pisang organik. Yang terakhir ini Pak, saya ingin Pak Sandi, Pak Kukrit bisa tangkap peluang. Kemarin kami dapat beberapa order itu dari Timur Tengah Pak. Ini untuk pengembangan produk lokal nanas Pemalang yang terkenal dengan nanas batu atau nanas madu. Permintaannya cukup besar, sementara kapasitas kami baru bisa 3 kontainer sebulan. Nah ini peluang, monggo nanti bisa ditangkap sinergi kita seperti apa, kami siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya kasih proposal live. Oh ya, betul. Velositas ya, memang nggak setengah-setengah Kadin Jawa Tengah itu kalau mau memfasilitasi anggotanya ya. All out ya, langsung loh ini. Ya, Mbak saya dapat solusi, terus langsung tadi Pak Trisila langsung proposalnya live ya Pak ya. Ya, apalagi ini juga ada siarkan di Suara Merdeka TV ya Pak. Ini sangat strategik sekali. Tapi kalau ngelihat tadi baru 2, nanti kita akan pastinya akan buka lagi. Mas Andi kalau ngelihat gregetnya dari teman-teman yang ada di sini gimana nih Mas Andi? Luar biasa ya, jadi kebetulan 3 minggu sebelum COVID saya ada kunjungan ke Wonosobo. Kebetulan saya punya, ini kan sekarang zamannya konten nih. Kan katanya content is king, packaging is queen,
cash is everything. Oke. Jadi saya ke Wonosobo dan ketemu sama rekan-rekan UMKM di sana dan ya tentunya pepaya dieng ya, carica itu, karika itu yang sangat potensinya sangat luar biasa. Jadi permintaannya besar, memang harus diberikan satu pemasaran. Kebetulan saya sempat tayang di Jemput Rezeki di Indosiar setiap Sabtu jam 7.30 dan memang betul Pak, ini permintaannya banyak sekali. Apalagi kalau kita sekarang bicara mengenai nanas untuk ekspor, nanas madu atau nanas batu ya, yang Pemalang ini juga, ya Guci itu kebetulan saya juga ke sana, permintaannya banyak. Memang akhirnya perlu packaging yang kuat, yang network kita ke luar negeri juga dan pendanaan. Nah kita sih siap dan saya juga surprise sekali waktu di Wonosobo itu ngelihat UMKM-UMKM-nya menggeliat gitu. Jadi selain daripada karika, kita datang ke satu desa di sedikit di luar kota Pak, di Wonosobo situ, tiwul instan. Tiwul instan yang diekspor ke Hong Kong sama Timur Tengah. Jadi itu tiwul instan yang juga sekarang sudah grade-nya itu adalah export quality. Jadi saya melihat memang ya semangatnya ini di UMKM. Dan untuk membenahi ekonomi Indonesia, saya kemarin beri masukan ke teman-teman di Pemulihan Ekonomi Nasional bahwa yang didorong itu kalau misalnya bicara mengenai cipta kerja, ya UMKM lah. 97% lapangan pekerjaan itu kan diciptakan oleh UMKM. Jadi terima kasih banget Mas, sukses mudah-mudahan dan kita nanti sama Mas Kukrit kita coba olah-olah. Asik. Olah-olah, kita lihat otak-atik ya. Kita otak-atik untuk bisa menghadirkan satu peningkatan yang mudah-mudahan lebih signifikan. Karena kalau hanya bisa kapasitasnya 3 kontainer, padahal permintaannya lebih banyak kan ini sangat mendorong sekali dalam keadaan melambatnya ekonomi di tengah-tengah pandemi ini. Oke, langsung mau diotak-atik Pak. Oke siap. Solutif Kadin Jateng. Oke. Oke, ada lagi. Ya yang belakang Mbak. Selamat siang Bapak, Ibu. Perkenalkan saya Ika dari Kingkaf, saya dari Kabupaten Batang. Kebetulan saat ini saya fokus di kopi. Jadi kopi daerah Batang itu sebenarnya kita tuh bahan baku kita melimpah. Sangat melimpah sebenarnya kita. Tapi kendala kita adalah permintaan pasar itu selalu yang grade-nya yang rendah. Jadi kita kesulitan untuk kita menjual dengan grade yang terbaik yang sebenarnya bisa kita hasilkan gitu. Jadi dengan adanya program ini dari Kadin, itu apakah bisa untuk kita bergerak tidak menjual lagi bahan baku yang grade B, tapi kita memang benar-benar bisa menjual grade super di situ. Karena grade super saat ini kita untuk pasarnya sangat kecil sekali, di daerah aja sangat kecil gitu, apalagi di luar negeri kita sama sekali kita buta. Tapi kalau kita mau main ke ekspor, itu kebanyakan permintaan itu adalah grade B. Grade B itu sebenarnya bisa dibilang kopi asal yang biasa digunakan, ya maaf, kita selalu kalah saing dengan pabrik-pabrik dengan modal yang besar. Padahal bahan baku yang mereka gunakan itu kita sangat tahu karena kita sebagian besar petaninya itu supply juga ke pabrik tersebut gitu. Nah, sampai saat ini dengan permasalahan itu, untuk masalah petani yang saat ini berjalan bersama saya, itu sama sekali belum ada peningkatan ekonomi yang signifikan, padahal hasil buminya melimpah, pasarnya ada, tapi karena permasalahan lagi kita tidak mempunyai identitas kopi itu gitu. Jadi saat ini fokus saya adalah saya sama teman-teman kelompok tani dan dinas pertanian kita fokus, yuk kita angkat identitas kopi, apalagi kopi Batang. Ini sebenarnya di daerah Jawa Tengah, Batang itu sangat melimpah sekali. Paling besar produksi kopinya. Itu sama sekali sampai saat ini banyak orang nggak kenal kopi Batang tuh apa gitu. Jadi sebenarnya di sini permasalahannya adalah permintaannya yang grade B dan juga promosinya ya. Iya. Promosinya juga menjadi apakah bisa dari kendala. Kadin untuk memfasilitasi kita untuk bisa menjual grade super kita itu ya. dari nasional sampai internasional kalau bisa. Sebenarnya kalau
bisa dibilang pengalaman saya apa? Saya belum ada pengalaman Bapak. Saya masih newbie, saya baru masuk sekolah aja di IKM ini gitu. Jadi tapi saya dari pandemi kemarin saya mencoba memperbaiki sebenarnya permasalahan rantainya apa sih, benang merahnya apa sih yang dari petani ke penjual kopi bahkan sampai ke kedai. Kenapa identitas kopinya sendiri itu tidak dijual? Mereka lebih pede dari daerah lain, dari negara lain gitu. Ya. Permasalahannya apa gitu? Apakah dari Kadin ini nanti ke depannya bisa membantu kami? Ya. Gitu. Oke. Terima kasih. Baik. Ini kalau dipilah-pilah memang permasalahannya ya tadi ada demand yang berbeda dan juga ada promosi itu tadi kayak Mas Adi bilang baru dengar juga nih kopi Batang gitu ya. Saya yang orang Pekalongan aja kayak Batang ada kopinya juga gitu ya. Kalau Jawa Tengah kan identiknya tuh kopinya Temanggung, Ya. Magelang gitu. Itu Robusta ya rata-rata ya? Robusta, oke. Nah ini memang benar juga Mbak Ika ya, bahwa akhirnya salah satu tugasnya Kadin Tangkap Peluang ini adalah menghadirkan jalur distribusi yang sederhana, terbuka, dan berkeadilan. Dengan memanfaatkan jaringan Kadin pertama-tama yang ada dulu di lintas provinsi dan lintas pulau. Nah saya aja yang penggemar kopi dan konsumsi kopinya ini lintas pulau dan lintas grade ya. Kalau dilihat dari grade A sampai grade yang paling bawah saya sudah nyicipin, belum pernah mendengar kopi Batang. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa berkenalan. Dan kalau saya lihat Robusta ini memang ini yang trik yang selalu dimainkan oleh trader ya, bahwa kita yang kebetulan yang untuk local consumption itu dicari yang kualitasnya rendah sehingga harganya murah. Ini memang permainannya bukan itu ya, strategi aja. Jadi kan di dalam konsep bisnis kan ada strategi ya. Nah saya ngelihat malah dengan Kadin Jateng Tangkap Peluang ini terbuka peluang juga untuk kita memotong mata rantai itu. Jadi kita bisa jualan ke end user. Karena sebetulnya kan Robusta itu, ya kalau kita bicara Java ya Robusta terbaik di sini bukan Vietnam. Java, ya. Malah yang paling terkenal mestinya dari tanah Jawa ini. Jadi nanti kita akan coba hubungkan juga ke komunitas-komunitas kopi. Pasti banyak yang kaget juga karena saya sendiri kan aktif di komunitas kopi, malah untuk yang kejuaraan dunia kopi ini beberapa kali yang kita promosikan seperti kopi di Jawa Tengah di sini di Temanggung, kebetulan kami ada resort yang di Magelang. Itu rata-rata juara dunianya itu ya kalau nggak Jawa Barat, Jawa Tengah, ganti-gantian aja Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah karena memang kualitasnya yang paling baik di sini. Oke, jadi memang nanti akan di-boost untuk promosi juga nih Mbak Ika. Mungkin Mas Kukrit mau menyampaikan sesuatu. Iya Mbak Ika, sebenarnya kalau masalah kopi ini Mas Andi ahlinya karena Mas Andi punya kebun kopi sendiri di Magelang situ. Di Losari, Mesa Stella. Saya beberapa waktu lalu kebetulan kita sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman asosiasi pengusaha kopi gitu. Di asosiasi itu teman-teman malah fokusnya mengisi di grade B tersebut Mbak. Karena mereka merasa bahwa di grade super ini sudah dikuasai oleh para yang seperti tadi Mbak sampaikan, konglomerasi ini. Sehingga sisa kuenya itu kecil sekali untuk bisa masuk di pasar yang super ini. Justru mereka bilang opportunity-nya besar ada di grade B tersebut. Tapi saya akan coba Mbak nanti bagaimana kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Salah satu contoh saya ambil beberapa hari yang lalu, Mbak Zakia ini kebetulan PIC dari program Kadin Tangkap Peluang ini, dan Mbak Zakia ini adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Muslimah Jawa Tengah. Beliau membantu memasarkan produk sayuran dari para petani di Wonosobo yang harganya drop gara-gara permintaannya sekarang menurun, apalagi Jakarta PSBB. Para petani menangis, dibantu Mbak Zakia jualan dengan network teman-teman Arisa yang ada di Semarang, yang ada di Jawa Tengah. Alhamdulillah barang-barang dari sayuran dari para petani ini bisa terserap semua dengan harga yang bagus. Jadi sebenarnya itu the power of networking gitu. Dan ini yang kita janjikan di Kadin Tangkap Peluang ini. Nanti insya Allah nanti Mbak
Ika, nanti kita akan follow up dan kita mencoba untuk mencari terobosan-terobosan di kopi yang super tadi. Terima kasih Mbak Ika. Wah. The power of networking and the power of emak-emak. The power of emak-emak. Emak-emak kalau jadi reseller nih, waduh, jualan ke tetangga, arisan, alumni SD, SMP, SMA, semua majelis taklim. Militan banget kalau jualan nih mama Militan nih. bener. Dan gak ada malunya Mas Andi, gak ada malunya. Udah gak ada malunya, udah nawarin 10-15 kali ditawarin lagi. Jadi kalau misalkan sampai iya pokoknya. Iya, pokoknya misalnya ditawarin, ya udah saya ambil 1, oh berapa 3 ya gitu. Jadi nggak dengar, jadi memang kehaluan itu bisa membantu perekonomian ternyata ya. Iya, oke Bu Zakia. Saya akan tiru triknya ya. Oke, boleh ya satu lagi karena tadi sudah raise hand. Satu lagi terakhir. Sudah raise hand dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mas Andi yang kami hormati, Mas Guprit, Mbak Ita. Perkenalkan dulu kami dari Wonogiri, Pak. Yadi selaku ownernya Cassava Cookies. Kalau mereknya itu Inagiri, Indonesia Wonogiri. Oh. Kalau brandnya Roti Gaplek Inagiri. Roti Jadi, gaplek. Iya, produk kami itu 100% bahan bakunya itu dari cassava, dari singkong yang difermentasi, kemudian dipadu bumbu rempah yang ini kaya yang di manfaat. Pracimantoro itu? Wonogirinya, Pak. Oh, di Wonogirinya ya? Iya. Iya, jadi singkong dipadu bumbu rempah dan alhamdulillah saat ini sudah dikerjakan dengan mesin otomatis cookies yang standar food grade dan higienis. Iya. Keren. Nah, oke, monggo langsung itu aja Pak. sebetulnya muncul karena keprihatinan kami pada petani yang biasanya pada musim panen itu harganya tidak terkontrol, anjlok gitu. Iya. Akhirnya kita upgrade menjadi sesuatu yang produk yang istilahnya punya nilai jual tinggi. Nah, dalam kesempatan ini kami berterima kasih kepada Kadin, sangat berharap sekali. Kami berharap Kadin ini yang saya yakin banyak linknya, banyak apa ya istilahnya link itu ya atau artinya hubungan-hubungannya, dan kemudian Mas Andi selaku istilahnya pengusaha sukses. Nah, saya berharap UKM seperti kami ini dibantu untuk dilingkan. Kemudian juga ada dari sisi investornya. Oke. Karena jujur, benar saya selalu mengikuti Mas Andi dalam setiap acaranya, kita harus tetap optimis, terus bergerak, dan tidak ada ruginya bagi UKM, tidak ada ruginya. Itu soal keyakinan, apapun yang terjadi intinya untung. Baik, terima kasih Bapak. Saya berharap kita bisa difasilitasi. Siap. Dilingkan kemudian dimedali gitu. Itulah kenapa ada Kadin Tangkap Peluang, betul ya, fasilitasi seperti itu. Tapi itu emang ada lagunya ya Pak ya, aku anak singkong gitu ya, kau suka keju gitu ya. Oke, artinya memang keresahan dari teman-teman UMKM ini yang dilihat oleh Mas Kukrit juga akhirnya memang sepertinya kalau kita bisa wrap up bahwa keresahan yang ada di teman UMKM ini ada di program Kadin Tangkap Peluang ya Mas Kukrit ya. Ini nanti gimana sih Mas untuk konkretnya? Sebenarnya kan semua yang tadi disampaikan, apakah tadi Mas Yati, apakah itu Pak Tri tadi disampaikan, kemudian Mbak Ika, semua intinya sama, yaitu meningkatkan jaringan, networking, dan permodalan. Dan ini yang saya sampaikan ini tadi dari 3 yang menjadi fokus utama dari Kadin Jawa Tengah ini. Dan sebenarnya ini udah ngeklik semua Mbak. Sebenarnya kuncinya kalau saya bisa membantu mengembangkan pasar dari beliau-beliau ini, itu perbankan sudah siap untuk backup gitu. Jadi tinggal sekarang tugas kami adalah bagaimana mengembangkan pasar beliau-beliau ini. Dari pasar yang ada, kalau tadi katakanlah Mas Tri, sebulan 3 kontainer gimana Mas? 3 kontainer mungkin bisa jadi 6, bisa jadi 7, kemudian juga kita siapkan permodalannya. Nah ini satu tantangan untuk kita. Kemudian apa yang akan dilakukan berikutnya? Nah, untuk program Kadin Tangkap Peluang ini, Mas Mbak Sedoyo, ini Mbak Zakia ini PIC-nya. Mbak Zakia PIC-nya, beliau adalah Komtab di Kadin Jawa Tengah untuk UKM. Nanti beliau yang akan menginventarisasi produk-produk panjenengan sekalian, dan kita akan gatoke atau kita carikan musuhnya untuk pengembangan produk-produk yang panjenengan sudah miliki, plus termasuk nanti permodalannya. Nah ini memang butuh istiqomah ya,
butuh istiqomah ya Mbak. Nah nanti sinergi antara kita bersama juga nanti disupport Mas Andi, semoga bisa membuahkan hasil dalam waktu yang tidak terlalu lama. Amin. Saya rasa demikian, terima kasih. Amin, amin, amin. Oke, Mas Andi ini terakhir deh karena waktunya sudah tidak banyak. Oke, ini pertanyaan sekaligus nodong sebenarnya Mas Andi ya. Lalu dengan segala macam tadi kita udah dapetin insight-insight juga dari UMKM, apa kira-kira yang Mas Andi bisa lakukan sih Mas, bantu gitu buat UMKM Jawa Tengah? Iya, sekitar mungkin 13-15 tahun yang lalu saya mungkin masih awal-awal di HIPMI dengan Mas Kukrit. Di tahun 2007 saya ingat banget bahwa Pak SBY waktu itu presidennya, kita bikin acara di Hotel Patra Jasa. Dan selalu akhirnya kita bawa semua kebaikan itu juga bisa dihasilkan dari silaturahim. Nah, saya yakin silaturahim kita kali ini ada rezekinya. Jadi bahwa silaturahim saya sama Mas Kukrit paling enggak hasilnya di gedung ini yang kita sekarang ada ini adalah bentuk dari silaturahim. Jadi silaturahim kita waktu itu akhirnya alhamdulillah Mas Kukrit punya satu inovasi dan jadilah gedung pertama ya di Kota Semarang yang berstandar modern. Dan menurut saya hari ini setelah 13 tahun yang lalu berulang kembali silaturahim kita dengan Mbak Sanya, Mbak Ika, Pak Yadi, Pak Tri. Mimpi saya mungkin di 2030 4 perusahaan ini bisa menjadi perusahaan pengekspor dan menjadi perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Amin. Dan menjadi kebanggaan kita semua, membuka lapangan kerja. Dan Mas Andi siap bantu kita ya Mas? Dan saya konkret, kalau itu anytime, kebetulan tadi baru dapat perintah dari Bapak Ketum Kadin Jateng, paling tidak katanya dalam sebulan harus 1-2 kunjungan ke Jawa Tengah. Wah, saya sudah nyatakan siap, nanti jadi ke Wonogiri. Saya kebetulan juga beberapa kali udah ke Wonogiri Pak Yadi, jadi saya lihat banyak sekali selain daripada kacang mede, baru tahu sekarang ada kasava ya singkong dan inagiri. Inagiri, Indonesia Wonogiri. Iya, kalau inagiri itu perasaannya kayak dari Jepang gitu loh. Tapi ternyata Indonesia Wonogiri gitu ya. Ini keren banget itu brandnya. Nanti kita bisa kembangkan juga. Terima kasih dan matur nuwun sangat nggih. Luar Sukses biasa. semuanya. Ini itulah kenapa Kadin Jawa Tengah ini selalu memberikan solusi begitu ya. Karena kedatangan Mas Andi ke sini ini nggak cuma tadi yang kita sebut wacana-wacana aja, tapi ini bisa langsung tadi, makanya saya langsung tahu dong apa yang bisa dibantu pasti ya, sebulan sekali atau 2 kali keliling Jawa Tengah bersama dengan Mas Kukrit untuk bisa membantu UMKM yang ada di Jawa Tengah. Matur nuwun Mas Andi, boleh tepuk tangan dong sekali lagi untuk Mas Sandiaga Uno dan juga Mas Kukrit yang memfasilitasi ini semua dan juga memfasilitasi kita semua. Saya sebagai orang Jawa Tengah asli merasa bangga bisa menjadi bagian yang ada di sini. Jadi pastinya untuk Anda ya yang sekarang baru terpikir untuk memulai bisnis, tadi udah dikasih tips dan triknya langsung dari Mas Andi untuk bisa punya entrepreneur value tadi ya Mas ya. Dan terus saksikan Suara Merdeka TV karena kami akan terus menginspirasi Anda. Saya Nessa Goza, terima kasih. Sampai ketemu lagi.